Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita favorit kalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat ya. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana rencana gila Touka dan Gio berhasil ngancurin pasukan Ordo pertama. Nah, di episode kali ini, kita bakal nyaksuin pertunjukan acting dan manipulasi tingkat dewa dari Touka, sang Lord of the Flies. Siap-siap, karena ini bakal jadi tutorial gimana cara nipu musuh sampai mereka gak tahu lagi mana kawan, mana lawan. Ini bakal seru banget. Eits, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin mau ngucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Khususnya buat para Billy Zoners yang udah jadi anggota premium dan ngasih dukungan luar biasa buat channel ini. Apresiasi khusus untuk May Rakids Channel, Prema, Shamidun, Elwin Makassar, dan Puspita Resi. Sumpah, dukungan kalian itu benar-benar jadi bahan bakar semangat buat Mimin setiap hari. Terima kasih banyak. Nah, buat kalian yang penasaran, apa sih untungnya jadi anggota premium Billy Zone? Jawabannya simple, kalian dapat akses lebih cepat. Yep, semua video pembahasan Hazurewaku bakal Mimin upload lebih dulu buat kalian yang berlangganan. Buat kalian yang gak sabaran dan pengen jadi yang pertama tahu setiap plot twistnya, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Cuma dengan 4 ribuan aja, kalian udah bisa nikmatin update cepat sekaligus ngebantu channel ini berkembang. Dan buat yang belum gabung, tenang aja ya, kalian tetap bisa nikmatin semua episode kok. Cuma beda waktu rilisnya aja, jadi semua pasti kebagian cerita. Oke, setelah info penting tadi, mari kita mulai sandiwara besar dari sang Lord of the Flies. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita gasken! Jadi, setelah Touka muncul, Mikaela, si kapten Ordo pertama, langsung ngenalin dia. Mikaela yang udah di ujung tanduk, ngeliat kedatangan Touka sebagai secerca harapan. Dan disinilah Touka mulai aktingnya. Touka dengan meyakinkan bilang, "Kami sekutumu, kami di sini buat bantu kamu." Dia bahkan ngebuktiin kesetiaannya dengan ngelumpuhin Lysalot pakai sihir terkutuknya. Dia bakal jadi sandera yang berguna, kata Touka. Mikaela yang awalnya ragu, akhirnya percaya 100% sama Touka. Apalagi setelah Touka bilang kalau dia udah nyusup ke negara di ujung dunia sebelumnya. Mikaela yang sombong itu ngerasa bangga karena dapat sekutu sekuat Touka. Lysalot yang dilumpuhin cuma bisa nonton dengan ngeri. Dia coba ngelawan, tapi Touka dengan gampang ngebungkam dia lagi. Gio, Kill, dan Amiya juga diancam biar gak macam-macam. Mereka semua terpaksa jadi penonton sandiwara Touka. Ngerasa di atas angin karena dapat bala bantuan, sifat asli Mikaela langsung keluar. Dia teriak-teriak ke para pejuang negara di ujung dunia. Ngancem bakal nyiksa mereka, anak-anak mereka, bahkan mau bikin rumah bordil penyiksaan. Ini nunjukin betapa bejatnya si Kapten Mulia ini. Dia benar-benar gak ada bedanya sama monster. Nah, pas Mikaela lagi asik-asiknya ngeluarin sifat setannya, Touka dengan tenang nyela. "Kapten, sebelum lanjut, aku mau nanya beberapa hal buat mastiin rencana kita ke depan," katanya. Ini dia bagian paling jeniusnya Billy Zoners. Touka mulai ngelakuin interogasi terselubung. Dia nanya macam-macam, sampai akhirnya ke satu pertanyaan kunci, soal desa Dark Elf Clan Shanatilis. Touka pura-pura benci sama Dark Elf dan berterima kasih sama orang yang udah ngancurin desa itu. Dia nanya, siapa pelakunya? Mikaela yang udah nganggap Touka teman seperjuangan, tanpa curiga langsung ngejawab. Yang ngebantai desa itu adalah Ordo ke-6 Kesatria, dan semua pelakunya masih hidup. Bingo! Touka dapat informasi yang dia cari. Setelah dapat jawaban itu, Touka langsung berhenti akting. Dia sempat muji-muji Mikaela sebagai bangsawan dengan nada sarkas, yang bikin Mikaela makin seneng. Terus dengan dingin, Touka ngomong, "Dan kau idiot yang putus asa." Mikaela jelas bingung. Sebelum dia sadar apa yang terjadi, Touka langsung nendang kakinya sampai jatuh. "Paralyzed," kata Touka, dan Mikaela pun gak bisa gerak lagi. Touka dengan nada yang super dingin bilang, "Hanya itu informasi yang saya butuhkan. Kurasa kita sudah selesai di sini." Cerita kemudian berlanjut dengan monolog dari Touka.
Dia ngejelasin kalau dari awal dia udah tahu ngerubah pikiran Perdana Menteri Liselot yang super idealis itu hampir mustahil pakai onongan doang. Jadi dia harus bikin rencana yang drastis. Dan inilah rencana gilanya Billy Zoners. Dengerin baik-baik. Langkah pertama, Toka sengaja ngadain pertandingan tanding seras bukan cuma buat pamer kekuatan, tapi buat ngumpulin info soal karakter dan kekuatan 4 prajurit cemerlang. Langkah kedua, dia sengaja kalah dalam voting. Gimana caranya? Setelah ngobrol sama Geo dan tahu rencana nekatnya, Toka diam-diam datengin Amiya si Lamia. Dia minta Amiya buat milih damai bareng Liselot. Tujuannya, biar Liselot ngerasa menang dan percaya diri sama rencananya. Toka bahkan sengaja ngebiarin mata-mata Liselot ngeliat dia seolah-olah gagal ngebujuk Amiya. Licik banget. Kenapa Toka ngelakuin ini? Soalnya kalau Geo dan Kill yang menang voting, Liselot bakal ngambek dan ninggalin negara, yang justru bakal ngancurin negara itu dari dalam. Toka butuh Liselot buat tetap di sana. Langkah ketiga, dia ninggalin Nyaki sebagai mata-mata. Tugas Nyaki adalah ngasih tahu kapan Liselot ngebuka pintu buat ngirim utusan. Info ini penting banget buat ngasih tahu Geo dan Kill kapan waktu yang tepat buat nyelinap keluar tanpa ketahuan. Langkah keempat, dia nyamar jadi utusan Alion dan ngasih laporan palsu ke Ordo Pertama. Dia ngompor-ngomporin mereka biar cepat-cepat maju karena takut keduluan sama Ordo lain. Ini bikin Ordo Pertama maju tanpa pikir panjang dan ninggalin sisa pasukan mereka. Langkah kelima, dia nyusun jebakan yang perfect. Geo dan para macan tutulnya yang jago ngumpet nunggu di satu sisi. Kill dan para centaurnya nunggu di atas tebing. Dan Amiya disuruh buat ngasih sinyal serangan pakai bola suara pas nyawa Liselot bener-bener dalam bahaya. Dan akhirnya, Toka ngejelasin tujuan utama dari semua rencananya ini ke Liselot yang udah hancur lebur. Tujuannya bukan cuma buat menang perang, tapi buat ngasih pelajaran ke Liselot. Toka tahu satu-satunya cara buat ngerubah idealisme buta Liselot adalah dengan ngebiarin dia ngalamin sendiri kenyataan pahitnya. Dia harus lihat dengan mata kepalanya sendiri kalau musuh mereka itu jahat dan gak bisa diajak nego. Toka sengaja ngebiarin Liselot jalan ke dalam mulut singa biar dia sadar. Gila, bener-bener rencana yang luar biasa jenius, rumit, dan sedikit kejam ya. Toka bener-bener nunjukin kalau dia bukan cuma pahlawan dengan kekuatan aneh, tapi juga seorang ahli strategi dan manipulator ulung. Dia mainin semua orang kayak bidak catur buat dapetin hasil yang dia mau. Dia sengaja kalah di rapat buat menang di medan perang. Dia ngancurin keyakinan Liselot buat nyelamatin negaranya. Ini bener-bener level strategi yang gak main-main. Toka bukan lagi cuma Lord of the Flies, tapi udah jadi The Puppet Master. Setelah pertempuran selesai, Amiya, si kesatria Lamia, ngerasa bersalah banget karena telat ngasih sinyal. Tapi Geo langsung ngebela dia, bilang kalau itu tanggung jawabnya. Momen ini nunjukin kalau di balik sifat kasarnya Geo, dia itu pemimpin yang dewasa. Nah, sekarang kita lihat Liselot yang udah hancur lebur. Dia akhirnya sadar kalau selama ini dia salah. Pas dia dengar berita palsu soal kematian Geo, dia ngerasa sakit banget. Dan sekarang pas lihat Geo beneran hidup, dia nangis dan minta maaf. Makasih karena masih hidup, katanya sambil terisak. Geo yang biasanya sangar jadi selatingkah. Kill juga datang dan minta maaf ke Liselot karena akting kasarnya. Akhirnya hubungan di antara para pemimpin ini mulai membaik. Toka lalu nanya ke Liselot, jadi masih mau nego damai? Liselot jawab, dia nggak akan nyerah sama perdamaian. Tapi dia juga sadar kalau ada musuh kayak 13 Ordo yang nggak bisa diajak kompromi. Akhirnya sang idealis ini belajar dari kenyataan pahit. Sekarang kita masuk ke bagian paling kelam. Nasib Mikaela, si Kapten Ordo Pertama. Dia yang udah lumpuh masih ngira Toka itu sekutunya. Tapi Toka dengan dingin ngancurin semua harapannya. Ternyata cara Mikaela mukulin Liselot tadi ngebuka lagi luka lama Toka. Kita dapat flashback singkat ke masa kecil Toka yang super kelam, di mana ibunya nyiksa dia dengan cara yang sama. Kenapa ibu mukulin aku? Tanya Toka kecil. Aku gak butuh alasan buat mukulin propertiku sendiri, jawab ibunya. Trauma ini bikin Toka gak bisa nahan dirinya. Dipicu sama trauma itu, Toka ngeksekusi Mikaela dengan cara yang super sadis.
Dia nusuk pedang ke paru-paru Mikaela pelan-pelan, ngebiarin dia mati tersiksa sambil ngerasain keputusasaan. Gimana rasanya? Inilah yang kamu lakuin ke Lise. Rasain, kata Touka dingin. Ini benar-benar sisi tergelap dari Touka yang pernah kita lihat. Liselot yang lihat itu jelas shock. Dia nanya, kenapa Touka harus sekejam itu? Dan Touka dengan jujur ngaku kalau ini semua karena perasaan pribadinya. Dia bahkan ngaku kalau dia bukan pahlawan atau penyelamat. Dia dengan belak-belakan bilang kalau dia udah ngegunain Liselot dan pasukannya sebagai umpan biar rencananya berhasil. Dia ngaku kalau ada kemungkinan Liselot bisa mati dalam rencana itu. Pengakuan yang benar-benar brutal dan jujur. Gimana, Billy Zoners? Benar-benar bab yang dalam banget ya. Kita lihat gimana sebuah tragedi justru bisa nyembuhin hubungan yang retak antara Liselot, Geo, dan Kill. Mereka jadi lebih kuat sebagai satu tim. Di sisi lain, kita juga lihat sisi paling gelap dan paling rapuh dari Touka. Di balik semua rencana jeniusnya, dia masih disiksa sama trauma masa lalunya. Dan dia sama sekali nggak mau jadi pahlawan. Dia dengan tegas nunjukin kalau dia adalah seorang anti-hero yang rela ngelakuin apa aja, bahkan hal kejam sekalipun buat balas dendam. Pengakuan jujur Touka ini bakal ngubah pandangan Liselot dan yang lain tentang dia. Touka dengan jujur dan brutalnya ngaku ke Liselot kalau dia udah ngegunain Liselot sebagai umpan. Dia bahkan bilang ada kemungkinan Liselot bisa mati dalam rencananya. Seras yang gak tega coba ngebela Touka, bilang kalau Touka sebenarnya mau bantu lebih cepet. Tapi Seras yang nahan. Meskipun dengar pengakuan yang kejam itu, para petinggi militer lain malah ngerasa respek sama Touka. Georg, Kill, dan Amya bilang kalau mereka ngerti dan gak nganggep Touka itu jahat. Mereka lebih nerima cara pikir Touka yang realistis daripada idealisme kosong. Dan disinilah momen penting itu terjadi. Liselot yang udah hancur hatinya akhirnya sadar. Dia ngaku kalau idealismenya salah di hadapan kenyataan. Dia nangis dan minta maaf ke Georg dan Kill. Dan mereka pun akhirnya baikan. Hubungan yang tadinya retak sekarang jadi lebih kuat. Dan puncaknya, Liselot dengan sisa kekuatannya berdiri dan ngasih perintah ke semua prajurit. Mulai sekarang, ikuti perintah Belzegea. Boom! Touka sekarang resmi jadi komandan pasukan negara di ujung dunia. Di tengah semua itu, Touka sempat mikirin Sogo Ayaka sebagai contoh orang yang mungkin bisa ngejalanin idealisme karena punya kekuatan. Ini nunjukin kontras yang dalam banget antara cara pikir Touka dan Ayaka. Tapi, Billy Zoners, pas kita kira ceritanya bakal fokus ke persiapan perang Touka, kamera tiba-tiba pindah ke tempat lain. Kita sekarang ngelihat Falcon Dosin Miradias Ordzit, atau kita panggil aja Zin, si kaisar yang sangat cantik dari Mira. Dia lagi ngawasin medan perang dari atas bareng jenderalnya Luhait. Mereka dapat laporan kalau pasukan Mira berhasil ngerebut benteng Zoldo dari Ulza. Ini bukti kalau kekaisaran Mira ini beneran kuat dan serius mau nantang Alion. Mereka ngebahas soal pahlawan kelas S Alion dan strategi perang mereka selanjutnya. Luhait janji bakal ngelindungin Zin pakai nyawanya. Tapi Zin dengan tenang ngejawab kalau dia nggak akan mati. Soalnya mereka punya sekutu yang begitu kuat di pihak mereka. Terus Zin nengok ke samping, ke seseorang yang dari tadi berdiri bareng mereka. Dan orang itu adalah Asagi Ikusaba. Ya, kalian gak salah dengar. Asagi, salah satu pahlawan kelas B dari dunia lain, ternyata dari tadi ada di pihak kekaisaran Mira. Gila, ini plot twist terbesar sejauh ini. Ternyata alasan grup Asagi gak balik ke Alion karena mereka udah mengkhianati Dewi Vicious dan gabung sama musuhnya. Ini artinya apa? Para pahlawan dari dunia lain sekarang benar-benar pecah. Di satu sisi, kita punya kubu Ayaka dan Hijiri yang di luar kelihatan nurut sama Vicious. Tapi diam-diam mereka udah nyiapin rencana buat memberontak setelah tahu Vicious itu pembohon. Di sisi lain, ada Kirihara, si pahlawan kuat yang tujuannya cuma satu, jadi yang terkuat. Dia gak peduli sama Vicious atau siapapun. Dia ini kartu liar yang bisa berpihak ke siapa aja. Dan sekarang muncul kubu ketiga
yaitu Asagi yang gabung sama Kekaisaran Mira dan udah terang-terangan ngajak perang Allion. Perang ini jadi makin rumit dan gede skalanya. Kita punya 3 kubu pahlawan yang beda tujuan, ditambah kubu Touka yang mau balas dendam, dan tentunya kerajaan Raja Iblis. Ini bakal jadi perang dunia total. Cerita volume 7 ini kemudian ditutup dengan epilog, di mana Ayaka Sogowa yang udah pulih total. Semua pahlawan dan pasukan aliansi suci lagi siap-siap buat berangkat ke utara, ke Night Wall, buat ngehadapin Raja Iblis dalam apa yang disebut Dewi Vicious sebagai pertempuran untuk menaklukkan Raja Iblis. Ini bakal jadi pertempuran terakhir yang nentuin segalanya. Pasukan aliansi udah dibentuk, dipimpin sama komandan dari penunggang Serigala Putih. Kirihara sempat protes karena ngerasa lebih pantas jadi pemimpin, tapi berhasil ditenangin sama argumen cerdasnya Takao Hijiri. Ngomong-ngomong soal Hijiri, dia baru aja dapat kepercayaan penuh dari Dewi Vicious. Dia dikasih kerah kristal hitam, item super penting buat nangkep esensi Raja Iblis yang jadi kunci buat mereka pulang. Ayaka, Hijiri, dan Itsuki lagi jalan bareng di koridor kastil, ngobrolin soal persiapan mereka. Ayaka sempat mau ngomongin keraguannya soal Dewi, tapi Hijiri langsung ngasih kode buat diam. Soalnya mereka ada di tempat umum, mereka masih harus super hati-hati. Tapi pas lagi jalan, tiba-tiba mereka bertiga ngerasain tekanan energi yang luar biasa dahsyat. Suasananya langsung jadi mencekam. Gak lama kemudian, mereka lihat seorang pelayan dan 2 kesatria di dekat mereka langsung pingsan, kejang-kejang, dan mulutnya berbusa. Mereka langsung ambruk ke lantai. Anehnya, Ayaka, Hijiri, dan Itsuki sama sekali nggak kenapa-napa. Mereka langsung sadar, ini pasti efek dari The Demon King Essence, energi yang cuma bisa dilawan sama para pahlawan dari dunia lain. Tapi ada yang aneh, Ayaka yang udah pernah ngelawan iblis lingkaran dalam, ngerasa kalau energi ini jauh lebih kuat dan beda dari yang pernah dia rasain sebelumnya. Hijiri pakai kemampuannya bilang kalau dia ngerasain koneksi ke energi yang sama di front timur, tempat Kirihara ngelawan Raja Iblis. Mereka bertiga langsung sadar akan satu hal yang mustahil tapi nyata. Kalau energinya sekuat ini, berarti sumbernya ada di dekat mereka, sangat dekat. Dan mereka pun sampai ke satu kesimpulan yang bikin bulu kuduk merinding. Pertempuran terakhir gak akan terjadi di Night Wall. Pertempuran terakhir terjadi sekarang, di sini. Karena Raja Iblis ada di dalam kastil Allion. Gila, bener-bener cliffhanger yang gak ada obatnya. Di saat semua orang siap-siap berangkat perang ke utara, musuh terbesar mereka malah udah nyusup ke markas utama. Ini bener-bener skenario terburuk yang bisa dibayangin. Gimana caranya Raja Iblis bisa masuk ke kastil Allion tanpa ketahuan? Apakah ada pengkhianat? Atau dia punya kemampuan yang sehebat itu? Yang jelas, para pahlawan sekarang kejebak di dalam kastil barengan monster paling kuat di dunia ini. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa ngelawan Raja Iblis dalam kondisi yang sama sekali gak siap ini? Dan gimana nasib orang-orang biasa di dalam kastil yang udah pada pingsan? Tulis semua teori gila kalian di bawah. Ini benar-benar penutup volume yang luar biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin perjuangan para pahlawan di situasi yang super kritis ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.